Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, peserta didik semua. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama-sama di channel Belajar Pancasila bersama Ibu De Purwanti. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kalian yang akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada hari ini, peserta didik semuanya, kita akan belajar KD 3.2 yaitu norma yang berjudul norma-norma dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat 1. Menguraikan pelaksanaan macam-macam norma dalam masyarakat. 2. Mengetahui manfaat dan fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Mengetahui akibat dari pelanggaran norma dalam masyarakat. Yang keempat, mengetahui upaya mengatasi pelanggaran norma. Yang kelima, menjalankan perilaku sesuai norma sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, memaknai pentingnya norma dalam kehidupan. Yang ketujuh, mengembangkan sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku. Peserta didik semuanya, silahkan kalian melihat gambar yang ada di layar. Gambar apa itu? Ya benar, itu adalah gambar 2 orang polisi yang sedang melaksanakan penertiban kepada warga masyarakat, di mana ada 2 orang anak yang terkena tindak pelanggaran atau yang sering disebut kalian sebagai tilang. 2 orang anak tersebut dihentikan sepeda motornya oleh Pak Polisi karena ada beberapa sebab. Menurut kalian, setelah mengamati gambar tersebut, apa yang dilanggar oleh kedua orang anak tersebut? Oke, ada beberapa pelanggaran yang terlihat. Yang pertama, kedua anak tersebut tidak memakai helm. Yang kedua, ada motor yang dipakai anak tersebut tidak punya plat nomor. Yang ketiga, motor yang dipakai juga tidak mempunyai spion. Bahkan spion tidak ada di sepeda motor tersebut. Pelanggaran selanjutnya, karena mereka berdua umur, kemungkinan berusia 17 tahun ke bawah, dilihat dari postur tubuhnya, itu mereka berdua, terutama yang depan, itu otomatis tidak mempunyai surat izin mengemudi. Yang salah satu syarat dalam pembuatan surat izin mengemudi atau SIM itu adalah warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas.
Jadi syarat membuat SIM itu adalah kalian harus mempunyai kartu tanda penduduk yang syaratnya harus berusia 17 tahun ke atas. Oleh karena itu, di dalam surat tindak pelanggaran yang disampaikan oleh Pak Polisi, otomatis catatan pelanggaran dari kedua anak tersebut itu sangat banyak. Tak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya terancam, tidak nyaman, diliputi rasa ketakutan. Tetapi sebaliknya, mereka menginginkan kehidupan yang aman, tentram, nyaman. Untuk dapat mencapai kehidupan yang demikian, pastilah harus ada kesepakatan yang harus ditaati bersama. Kesepakatan inilah yang disebut dengan norma. Jadi, pengertian dari norma itu adalah aturan atau ketentuan yang berlaku bagi setiap warga dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan dan pengendali tingkah laku. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, setiap manusia mempunyai hak-hak pribadi, kepentingan pribadi, dan kebutuhan pribadi. Bahkan, manusia satu dengan lainnya memiliki kemampuan dan ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri tersebut antara lain: 1. Bakat, minat, sifat, serta kehendak yang berbeda antara seseorang dengan yang lain. Misalnya, ada seseorang yang gemar belajar IPA, MIPA, matematika IPA, sedangkan orang lain gemar belajar IPS, bahasa Indonesia, ekonomi, PKN, dan sejarah. 2. Ciri fisik, misalnya golongan darah, bentuk muka, bentuk rambut, dan warna kulit. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu kerjasama dan menghormati hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, tak seorang pun dapat hidup tanpa orang lain. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa manusia itu harus hidup bermasyarakat. Roman menyatakan bahwa manusia itu baru menjadi manusia jika hidup bersama dengan manusia lainnya. Hal itu disebabkan satu sama lain saling membutuhkan. Oleh karena itu, orang-orang membentuk suatu masyarakat. Aristoteles menyebutnya manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki ciri-ciri, antara lain hidup bermasyarakat, memerlukan bantuan orang lain, dan memerlukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sejak dilahirkan, manusia telah mempunyai dua hasrat, yaitu 1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat. 2.
keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Setiap manusia pada dasarnya ingin hidup damai, tentram, dan sejahtera. Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, cita-cita tersebut secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya, diciptakanlah seperangkat norma. Mengapa norma penting? Coba peserta didik semuanya, mengapa norma itu penting? Setiap orang memiliki keinginan dan kepentingan masing-masing. Keinginan dan kepentingan antar manusia tidak selalu sama. Dan ketika keinginan dan kepentingan ini saling berbenturan, maka keteraturan dalam masyarakat akan terganggu. Untuk itulah diperlukan adanya norma atau kaidah hidup. Secara umum, norma bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, akan terjalin hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Dengan adanya jaminan perlindungan terhadap diri dan kepentingan dalam hidup masyarakat dapat terbentuk. Keserasian hubungan di antara warga masyarakat dapat menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan norma adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Ciri-ciri norma yang harus kalian ketahui adalah: 1. Hasil kesepakatan bersama. 2. Tertulis dan tidak tertulis. Jadi ada norma-norma tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Ciri-ciri selanjutnya dari norma yaitu ada sanksi bagi yang melanggar. Ciri-ciri norma yang keempat bersifat dinamis atau mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Peserta didik semuanya yang pintar-pintar, yang tetap semangat belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Ibu akan menjelaskan lagi tentang macam-macam norma berdasarkan daya pengikatnya. Itu ada 4 macam. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan yang sumbernya dari wahyu ilahi. Norma agama ini ialah yang peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran-ajaran yang sumber dari Tuhan Yang
Maha Esa. Oleh karena itu, para penganut agama merasa yakin bahwa apa yang diatur dalam ajaran agama merupakan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Sanksi yang ada di dalam norma hukum, sangat tegas. Kemudian norma yang ketiga yaitu norma kesusilaan. Itu adalah norma yang bersumber dari hati nurani. Setiap manusia memiliki hati nurani yang membedakan dengan makhluk lainnya. CST Kansil menyatakan bahwa norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap suara hati sanubari manusia atau insan kamil. Peraturan-peraturan hidup ini berkenaan dengan bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Jadi norma kesusilaan adalah norma atau ketentuan yang bersumber dari hati nurani tentang apa yang dianggap baik atau tidak baik. Para ahli mengatakan bahwa norma ini merupakan norma yang dijadikan pedoman bersikap dan bertingkah laku. Misalnya, berbuat jujur, berbuat baik terhadap sesama manusia, tidak berbohong, berkata benar. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan merupakan pelanggaran terhadap perasaannya dan akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Norma yang keempat adalah kesopanan. Norma kesopanan ini dibuat oleh masyarakat Sekarang kita akan lebih mendetail belajar tentang norma agama anak-anak peserta didik semuanya. Semoga semangat. Norma agama berisi perintah, larangan, serta ajaran yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, bersifat mutlak, tidak dapat diubah. Jadi tidak ada orang yang bisa merubahnya, karena norma agama ini berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, sanksi yang diberikan tidak langsung, tidak serta-merta. Misalnya kalian ada yang lupa tidak sholat, langsung dapat sanksi dari Allah, itu tidak. Misalnya kok ada satu orang yang lupa tidak sholat, tiba-tiba hidungnya langsung pesek misalkan, atau wajahnya langsung hitam, itu tidak seperti itu. Untuk sanksi yang dikenakan yang untuk norma agama yang ada di agama itu adalah ketika di akhirat kelak, dan itu kita percayai sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Yang keempat, bagi yang menaati norma agama mendapat pahala, sedangkan yang melanggarnya akan mendapat dosa. Peserta didik semuanya, kita
kita akan membahas tentang norma hukum dibuat oleh lembaga pemerintahan. Tadi sudah Ibu dengarkan di depan tadi bahwa norma hukum itu dibuat oleh lembaga pemerintahan yang berwenang. Jadi selain lembaga pemerintahan itu tidak berhak untuk membuat norma hukum. Di Indonesia, lembaga pemerintahan yang berwenang misalnya DPR yang untuk membuat undang-undang. Kemudian sifat dari norma hukum memiliki sifat memaksa dan mengikat. Jadi norma ini memaksa siapapun dan mengikat siapapun orang yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk selalu mentaati. Kemudian norma hukum, ciri yang ketiga dari norma hukum adalah berbentuk peraturan perundang-undangan. Jadi sudah jelas ada landasan hukum yang dipakai oleh majelis kehakiman ketika ada proses pengadilan. Itu sudah jelas hukum yang diberikan kepada para pelanggarnya. Kemudian selanjutnya untuk sanksi bagi yang melanggar akan diberikan secara langsung, biasanya berupa kurungan atau penjara atau denda. Norma ketiga yang akan kita pelajari adalah norma kesusilaan. Norma ini bersumber dari hati nurani, menjadikan manusia untuk berbuat baik dan mencegah keburukan. Disebut juga norma jati diri. Sifat sanksi tidak tegas. Biasanya bentuk sanksinya berupa penyesalan, rasa bersalah, dan rasa malu. Bagi yang melanggar biasanya timbul merasa perasaan tertekan, tidak tenang, atau yang lebih bahasa gaulnya sekarang adalah insecure dan gelisah. Contoh-contoh dari norma kesopanan itu ada di gambar ini. Itu gambar yang ini ada dua gambar. Gambar yang pertama itu ada para bapak-bapak ini sedang memberikan hadiah kepada para siswa berupa alat tulis. Perbuatan yang kedua yaitu ketika kalian mau bersekolah itu pamit kepada ayah dan ibu. Untuk contoh norma kesusilaan yang lain ada berkata jujur, berlaku adil terhadap sesama, menghormati, menghargai orang lain, berbuat baik terhadap sesama manusia. Kemudian dilarang juga untuk membunuh. Norma selanjutnya yaitu norma kesopanan. Bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma kesopanan didasari kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan berupa cemoohan, celaan, dan penghinaan. Norma kesopanan juga
sering disebut sebagai norma adat masyarakat sebab norma ini timbul dari pergaulan hidup masyarakat tertentu. Landasan kaidah ini adalah kepatuhan, kepantasan, dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat itu. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dari tata pergaulan masyarakat tentang etika atau sopan santun dan tata krama dalam masyarakat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi masyarakat seluruh dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat atau regional. Norma kesopanan dijadikan pedoman bagi sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik di kota maupun desa. Misalnya, tidak meludah di sembarang tempat, menghormati orang yang lebih tua, atau dituakan. Permisi jika hendak masuk rumah orang lain. Contoh-contoh lain dari norma kesopanan itu adalah menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu selalu dari tangan kanan, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan sombong, tidak meludah di sembarang tempat. Sanksinya juga tidak tegas seperti yang sudah dijelaskan Ibu tadi, bahwa norma kesopanan itu hanya berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dari pergaulan. Peserta didik semua, semoga masih tetap semangat. Bentuk-bentuk norma, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk norma. Jadi bentuk-bentuk norma itu peserta didik semuanya ada dua, norma tertulis dan norma yang tidak tertulis. Untuk mempelajari norma-norma yang tertulis, seperti apakah norma yang tertulis itu? Nomor 1, bersifat mengikat, berlaku bagi semua orang. Yang kedua, memiliki sanksi tegas. Yang ketiga, dituangkan dalam media kertas, lembaran atau buku atau papan peraturan. Contoh yang ada di gambar di samping ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, papan peraturan Pemda atau pemerintah daerah, dan yang ada di peraturan ada di itu ada peraturan kelas atau tata tertib sekolah yang harus kalian ikuti. Suka atau tidak suka, kalian tetap harus melaksanakan tertib. Norma yang kedua yaitu norma tidak tertulis. Norma yang terbentuk karena kebiasaan dan tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, namun sudah disepakati oleh masyarakat. Contoh norma tidak tertulis itu di gambar yang pertama. Peserta didik bisa melihat
para bapak-bapak sedang sedang kerja bakti bersama bapak-bapak yang lain atau gotong royong. Kemudian gambar yang bawah itu pada acara takziah itu ya, takziah atau mendoakan kepada orang atau saudara kita yang meninggal. Mereka sedang mengantarkan kepergian jenazah dari teman atau tetangga mereka. Fungsi dari norma. Sangatlah penting ada, karena norma itu memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting. Kalian bisa membayangkan jika di dunia ini tidak ada norma, apakah yang akan terjadi? Pastilah kehidupan tidak akan berjalan tertib dan tentram. Semua orang maunya sendiri, tidak menghormati orang lain dan hanya mementingkan hidupnya sendiri atau kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, peserta didik semuanya, kita sekarang akan belajar fungsi norma. Fungsi norma yang pertama adalah petunjuk sikap dan bertindak. Jadi ketika kita bersikap atau bertindak, kita sudah tahu perbuatan apa yang baik yang harus kita lakukan dan perbuatan yang buruk yang tidak boleh lakukan. Fungsi norma yang kedua adalah mencegah benturan kepentingan di dalam masyarakat. Mencegah kepentingan dalam masyarakat itu misalkan begini, ketika maghrib tiba, maka saudara kita, umat kita sebagai umat muslim, kita tentunya akan sholat, anak-anak pun akan dan mengaji. Oleh karena itu, masyarakat itu sangat penting dibuat norma setelah maghrib itu sampai bisa kurang lebih 30 menit itu diadakan hingga keluarga, yaitu dilarang menonton TV ataupun menyetel radio untuk membuat suasana lebih damai, anak-anak bisa belajar dan kita ya umat muslim pun bisa dengan tenang melaksanakan sholat. Itu sudah ada misalnya, itu adalah dilaksanakannya program senja keluarga di dalam masyarakat. Fungsi norma yang ketiga yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman. Kenapa norma bisa berfungsi menciptakan ketertiban? Ya, tentunya terutama bagi norma hukum. Karena norma ini sudah jelas sanksinya bagi orang-orang yang melanggar norma hukum tersebut. Fungsi norma yang keempat yaitu benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Yang kelima, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya, peserta didik semuanya, kita akan belajar tentang manfaat menjalankan norma. Yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang sangat beragam. Kedua, mengendalikan perilaku individu demi terwujudnya keteraturan sosial. Yang ketiga, melindungi orang yang lemah akibat melakukan pelanggaran norma. 1. Dikucilkan atau dijauhi oleh masyarakat. Yang kedua, mendapat celaan atau cemoohan dari masyarakat.
Yang ketiga, mendapatkan hukuman pidana, baik sebentar maupun bisa seumur hidup. Jadi bisa hukuman pidana itu bisa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ataupun seumur hidup. Jadi bisa selama hidupnya itu, selama belum meninggal itu tetap di penjara, tidak boleh keluar karena hukumannya adalah hukuman seumur hidup. Selain hukuman pidana juga ada denda bagi yang melanggar. Misalnya tadi yang melanggar tadi di gambar yang di awal tadi itu adalah dua anak yang terkena tilang dari Pak Polisi, itu nanti di surat tilangnya akan denda dalam jumlah tertentu. Akibat yang keempat adalah hidup menjadi insecure dan dipenuhi rasa was-was. Karena apa? Karena kita melanggar norma-norma. Kita akan hidup dengan rasa damai dan rasa yang sangat nyaman ketika kita melaksanakan norma-norma dan menjauhi semua norma-norma, menjauhi semua perbuatan yang melanggar norma. Akibat melakukan pelanggaran norma yang kelima yaitu terjadi antar individu dalam kelompok masyarakat. Masyarakat akan terpecah belah, ya, retak persaudaraannya. Untuk yang keenam, hilangnya keretakan dalam masyarakat terhadap orang yang melanggar norma. Atau begini, jadi hilang ini adalah hilangnya kepercayaan, lebih tepatnya seperti itu, hilangnya kepercayaan pada masyarakat terhadap orang yang melanggar norma. Jadi orang-orang yang sering melanggar norma itu otomatis oleh masyarakat itu tidak dipercayai lagi. Terima kasih.